adik-adik. Halo. Apa kabar adik-adik? Pasti baik-baik semua ya. Iya ya. Nah sekarang udah siap adik-adik untuk ikut kebaktian sekolah minggu? Siap. Oke, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangan, ya tutup mata ya. Ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan pada kami kesehatan yang baik ya Bapa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpinlah Tuhan dari awal sampai akhir kebaktian sekolah minggu ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Yang semangat ya nyanyinya ya. Indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah adik-adik, yuk dengan tetap masih bangkit berdiri, juga semangat ya, kita mau angkat pujian I Love You Jesus. Deep
Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi ya hari ini dengan Ochan. Bagaimana adik-adik? Kalian baik-baik saja kan? Sehat? Memang sih saat ini keadaan lagi tidak baik ya adik-adik ya. Banyak dari teman-teman kita yang sedang sakit, baik mamanya, papanya, saudaranya. Jadi kita bantu doa ya adik-adik supaya mereka bisa cepat sembuh, ya mereka bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu ya. Kita doa dulu ya adik-adik ya. Yuk, matanya ditutup, tangannya dilipat. Yuk, kita doa ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, ampuni dosa-dosa kami, supaya kami boleh layak untuk beribadah sekolah minggu kepadamu. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan hikmat untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini langsung mau cerita tentang Samuel melayani Tuhan. Nah, adik-adik, kan biasa kalau adik-adik tiap minggu tuh datang ke gereja untuk ikut sekolah minggu. Bertemu dengan guru sekolah minggu. Ya, terus adik-adik selesai pulang lagi. Ya, jadi tiap minggu adik-adik datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Adik-adik sekolah minggu. Kadang-kadang yang sudah dewasa boleh ikut kebaktian di atas. Nah, adik-adik tahu kan, kalau kita lagi beribadah sekolah minggu, kita harus penuh dengan hikmat. Harus taat kepada peraturan ibadah supaya ibadahnya berjalan dengan baik. Nah, kalau zaman dulu juga sama adik-adik ya. Nah, seperti yang adik-adik sudah diceritain minggu lalu bahwa Samuel sama papanya sama mamanya pergi ke rumah Tuhan untuk anterin Samuel karena mamanya Samuel udah janji sama Tuhan. Waktu dia belum punya anak, mamanya Samuel udah janji kalau dia dapat anak, dia akan menyerahkan kepada Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, Samuel kan udah mulai besar nih. Mungkin saat itu umurnya udah berapa ya? Ya bilang aja lah 9 tahun. Ya, Samuel udah bisa pisah dengan orang tuanya. Nah, hari itu Samuel, papa, mamanya tiba di rumah Tuhan. Bertemu dengan seorang nabi, yaitu Nabi Eli. Nah, Nabi Eli ini yang akan membimbing Samuel untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Jadi, Samuel akan tinggal di rumah Tuhan bersama Nabi Eli. Nah, ya, tibalah saatnya papa mama Samuel akan pulang. Mereka berpelukan. Mamanya bilang, Samuel jangan nakal ya. Harus taat sama perintah Nabi Eli. Dia akan membimbing kamu untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Wah, si Samuel rupanya berani juga loh. Walaupun dia masih belum dewasa, masih anak-anak, dia sudah berani pisah sama orang tuanya. Dia senang kali bisa tinggal di rumah Tuhan. Rupanya papa mamanya selalu cerita kali ya tentang rumah Tuhan ya, yang membuat si Samuel tuh mungkin semangat untuk tinggal di rumah Tuhan, melayani Tuhan. Ya, jadi hari itu Samuel berpisah dengan mama papanya. Mereka mungkin bertemu tahun depan. Jadi papa mamanya bilang tahun depan kita akan datang lagi untuk tengokin kamu. Kita akan bawa hadiah,
bawa baju, mereka bikin Samuel baju imam. Jadi karena Samuel kan melayani Tuhan di gereja di rumah Tuhan pakai baju imam. Kalau baju imam yang masih kecil, karena Samuel kan masih kecil, masih anak-anak kan, gitu. Akhirnya mamanya udah pulang. Terus si Nabi Eli bilang, yuk Samuel, kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang ada di dalam rumah Tuhan. Dan tugas-tugas kamu yang akan kamu lakukan setiap hari di rumah Tuhan. Wah, Samuel senang kali. Akhirnya mereka berdua jalan-jalan di dalam rumah Tuhan, lihat-lihat. Banyak sekali perlengkapan untuk beribadah kepada Tuhan. Terus Samuel ada satu tertarik sama semacam bentuknya kayak kayak kalau zaman sekarang bilangnya lampu, tapi zaman dulu belum ada lampu, jadi itu kayak obor, ya. Wah, obor itu yang menerangi rumah Tuhan, bait Allah. Kata si Nabi Eli bilang gini, ini lampunya nggak boleh sampai mati, jadi kamu tiap hari harus mengisi minyak supaya apinya nggak mati, jadi rumah Tuhan tetap terang benderang, ya kan? Kalau mati apinya rumah Tuhan gelap, gitu. Oh ya, kata Samuel, baik Pak Eli, saya akan benar-benar memperhatikan api ini supaya nggak mati, gitu. Nabi Eli akan mengajari Samuel bagaimana cara isi minyak supaya apinya nggak mati, juga cara membersihkan peralatan umat Tuhan. Jadi Samuel diajarin tugas-tugasnya apa aja yang akan dilakukan setiap hari. Pada saat Samuel sama Nabi Eli lagi jalan-jalan, lihat-lihat baik Allah, ada dua orang pemuda loh, namanya si Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas. Dua orang pemuda itu rupanya anak dari Nabi Eli. Wah, mereka bertemu Samuel, tampangnya galak. Tampangnya nggak lama. Padahal Samuel udah tersenyum dulu sama mereka. Hai, apa kabar kakak? Tadi aku udah dibilangin, kakak ini namanya kakak Hofni, dan ini namanya Pinehas. Tapi mereka diem aja, mereka nggak lama, mereka nggak suka sama Samuel. Mereka dua orang pemuda, padahal mereka tuh anaknya seorang hamba Tuhan loh, tapi mereka nakal. Mereka suka mengganggu orang yang beribadah kepada Tuhan, suka ngambil persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal nggak boleh ya, orang persembahannya itu buat Tuhan, tapi mereka ambil. Setiap ada orang mempersembahkan sesuatu, mereka udah ambil duluan. Wah, pokoknya perbuatannya itu jahat. Padahal Nabi Eli sudah selalu menasehati bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik. Tapi mereka tidak pernah berubah. Mereka tetap saja nakal, tetap saja jahat. Nabi Eli nggak bisa berbuat apa-apa, walaupun dia orang tuanya, walaupun dia ayahnya, ya. Nabi Eli hanya bisa berdoa pada Tuhan, memohon ampun buat anak-anaknya. Tapi beda sama Samuel. Samuel adalah seorang anak yang baik, yang taat, yang ikutin perintah Nabi Eli. Apa yang Nabi Eli ajarin kepada Samuel, Samuel melakukannya. Semakin hari Samuel tinggal di rumah Tuhan, banyak disukai oleh orang-orang banyak. Dan Samuel juga suka si Nabi Eli juga suka sama Samuel. Dia sedih lihat anaknya si Hofni sama Pinehas nakal, jahat. Tapi dia terhibur oleh Samuel, karena Samuel adalah seorang anak yang taat, setia kepada Tuhan. Dan
Seiring jalannya waktu, Samuel bertumbuh semakin hari semakin besar. Mama papanya tiap tahun datang, bawain hadiah buat Samuel, bawain makanan, bawain baju imam buat Samuel. Karena kan Samuel semakin hari kan semakin bertumbuh, semakin besar. Jadi bajunya udah gak muat. Jadi tiap tahun selalu diganti baju imannya. Nah, dari cerita ini Rasul mau kasih tahu kepada adik-adik ya, bahwa adik-adik juga boleh bisa pilih mau jadi si anaknya Imam Eli, si Hofni sama Pinehas, atau menjadi Samuel. Pilih mau yang mana? Ayo, pilih mana? Oh iya, pilih Samuel. Pinter ya. Jadi kalau adik-adik nanti kalau udah bisa sekolah minggu, adik-adik bisa datang dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada guru sekolah minggu. Ya, kalau zaman dulu guru sekolah minggunya tuh Nabi Eli. Ya kan? Kalau zaman sekarang guru sekolah minggunya yang ada di sekolah minggu. Ya ini kayak Rasul Ocan, guru sekolah minggu. Ya, jadi adik-adik tiap minggu di dalam beribadah kepada Tuhan harus taat kepada Tuhan, harus bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan berdoa, ya menghafal ayat firman, ayat Alkitab, ya. Jadi intinya jadi anak Tuhan yang baik seperti Samuel, hingga Tuhan menyukai Samuel, ya. Nah, sekarang adik-adik siapin bukunya, siapin bolpennya untuk mencatat bahan cerita hari ini, ya. Jadi hari ini judul ceritanya, ya siap ya. Judul ceritanya Samuel menjadi pelayan Tuhan. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Diambil dari bahan ceritanya 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 12, koma 18 sampai 38. 28 ya. Mesti pakai kacamata nih baru kelihatan. Ya, jadi bahan ceritanya 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 12, koma 18 sampai 28. Nah, ayat hafalannya 1 Samuel 12 ayat 20C. 1 Samuel 12 ayat 20C. Yang bunyinya begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, adik-adik yang udah bisa baca tulis, dicatat ya, terus dihafalin. Nanti buku catatannya difoto, terus kamu menghafal, divideoin, kirim ke Rasul, ya, supaya Rasulnya tahu bahwa bisa kasih poin nilai buat kalian, ya, karena kalian sudah mencatat dan menghafal. Nah, ya. Cerita Rasul sampai di sini ya adik-adik ya. Oh ya, kita sebelum tutup ibadah kita doa dulu ya. Yuk, sekarang adik-adik matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami ingin seperti Samuel menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan, yang bisa melayani Tuhan. Tuhan beri kami hikmat untuk menjadi anak Tuhan yang baik seperti Samuel. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami seminggu yang akan datang kepada Tuhan, supaya minggu depan kami boleh ikut sekolah minggu lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan di cerita yang lain dengan Rasul yang
lain juga. Oke, dadah. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik nih bisa minta tolong ke papi mami supaya transferin ke nomor rekening gereja. Atau enggak adik-adik bisa masukin uang persembahannya ke dalam amplop. Nanti kalau kita udah sama-sama datang ke gereja, adik-adik bisa nih masukin amplopnya nanti ke kantong persembahan. Nah sekarang kita mau angkat pujian memberi menurut. Adik-adik sekarang lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan. Tuhan, ini ada sedikit persembahan dari kami Tuhan. Semoga uang persembahan ini bisa berguna untuk memperbesar kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita. Sebelum berdoa, kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin kebaktian sekolah minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Lause. Biarkan firman ini pun menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akhiri kebaktian ini ya. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.